Selamat datang di channel Manisit. Di sini kita membahas strategi, kekuatan tersembunyi, dan kisah nyata yang mengubah dunia. Pada video kali ini, kita akan menyingkap salah satu badan intelijen paling ditakuti di planet ini, Mossad. Bagaimana mereka bisa melakukan operasi besar tanpa pernah terdeteksi? Mari kita mulai ceritanya. Di dunia intelijen, ada banyak nama besar. CIA di Amerika, MI6 di Inggris, FSB di Rusia. Tetapi ada satu organisasi yang sering disebut dengan nada berbisik penuh misteri, penuh rasa takut, sekaligus kekaguman. Namanya Mossad, Lembaga Intelijen Israel. Bagi banyak orang, Mossad bukan sekadar badan intelijen. Ia adalah simbol operasi rahasia yang begitu rapi senhab, hingga musuh bahkan tidak menyadari dirinya sedang diawasi. Sampai terlambat. Bagaimana mungkin sebuah lembaga dari negara kecil, dengan luas wilayah yang bahkan tidak lebih besar dari Jawa Tengah, bisa menjadi salah satu badan intelijen paling ditakuti di dunia? Jawabannya ada pada strategi. Strategi yang dibangun dari kesabaran, detail, dan pemahaman mendalam tentang manusia. Mossad lahir pada tahun 1949, hanya setahun setelah Israel berdiri. Dari awal, misi mereka jelas, mengumpulkan intelijen, melakukan operasi rahasia, dan melindungi Israel dari ancaman eksternal. Berbeda dengan banyak badan intelijen lain yang kerap beroperasi dengan kekuatan militer, Mossad memilih jalan sebaliknya, bergerak dalam diam. Filosofi mereka sederhana. Semakin sedikit orang tahu, semakin besar kemungkinan misi berhasil. Mossad adalah bayangan, bergerak tanpa suara, dan lenyap tanpa jejak. Namun, bayangan ini tidak tercipta begitu saja. Mossad membangun kekuatannya dari manusia. Perekrutan dilakukan secara ketat, dengan standar yang nyaris mustahil ditembus. Calon agen bisa berasal dari kalangan militer, akademisi, atau bahkan warga sipil yang memiliki keterampilan unik. Mereka menjalani tes psikologi ekstrem, simulasi penyamaran, hingga ujian loyalitas yang menuntut kesetiaan total. Pelatihan Mossad terkenal brutal, belajar membaca bahasa tubuh orang asing, menguasai berbagai aksen, hingga hidup berbulan-bulan dengan identitas palsu tanpa terbongkar. Agen Mossad tidak hanya dituntut pintar atau tangguh, tetapi juga mampu menjadi aktor ulung yang bisa meyakinkan siapa saja bahwa dirinya orang biasa. Begitu masuk ke lapangan, mereka punya banyak metode pengumpulan informasi. Identitas palsu hanyalah permulaan. Mossad dikenal menjalankan operasi klasik, seperti honeypot, memanfaatkan agen perempuan untuk menjebak target. Mereka memanfaatkan jaringan luas diaspora Yahudi di seluruh dunia sebagai mata dan telinga, serta mendirikan perusahaan-perusahaan palsu yang berfungsi sebagai kedok. Dengan cara ini, Mossad bisa menyusup ke dalam lingkaran target, mengumpulkan informasi bukan hanya soal militer, tetapi juga politik, ekonomi, hingga kehidupan pribadi orang-orang penting. Contoh yang paling dramatis adalah operasi menangkap Adolf Eichmann di Argentina tahun ke-1960. Eichmann, salah satu arsitek Holocaust, hidup dengan tenang menggunakan nama samaran. Mossad membuntutinya dengan sabar, menyamar sebagai warga biasa, hingga suatu malam, Eichmann ditangkap dalam perjalanan pulang. Tanpa suara, tanpa saksi, ia dibawa ke Yerusalem untuk diadili. Dunia terkejut. Dan yang lebih mengejutkan, operasi itu dilakukan tanpa meninggalkan satupun jejak. Penyamaran hanyalah satu wajah Mossad. Di balik itu, ada filosofi lain yang membuat mereka berbeda. Kesabaran. Mossad bisa menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya untuk satu momen yang tepat. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tahu, waktu adalah senjata paling tajam, dan bagi musuh, kesabaran Mossad lebih menakutkan daripada serangan terbuka. Namun, semua ini hanyalah permulaan, karena bayangan Mossad baru benar-benar menakutkan ketika mereka mulai melancarkan operasi besar di panggung dunia. Bayangkan sebuah tim kecil yang terdiri dari 4 orang. Mereka duduk di kafe, tampak seperti turis biasa. Satu membaca koran, satu menyeruput kopi, satu lagi melihat ponselnya. Tidak ada yang mencurigakan. Namun sesungguhnya, mereka sedang mengawasi target yang duduk beberapa meja di depan. Dalam hitungan menit, target itu bisa menghilang dari dunia. Begitulah cara Mossad bekerja. Tidak pernah dengan pasukan besar, tidak pernah dengan kerumunan. Mereka selalu memilih tim kecil, bergerak dengan efisiensi tinggi. Setiap orang memiliki peran spesifik, pengintai, penghubung, eksekutor. Tidak ada yang berlebihan, karena dalam dunia intelijen, semakin banyak orang terlibat, semakin besar pula risiko kebocoran. Mossad memilih jalan sebaliknya. Kesabaran adalah senjata utama mereka. Tragedi, Olympiade Munich, 1972,
membuktikannya. 11 atlet Israel tewas dibunuh kelompok Black September. Israel tidak merespons dengan perang terbuka. Mossad mengambil jalur panjang. Mereka melacak para pelaku satu demi satu. Tidak dalam hitungan hari, tapi dalam hitungan tahun. Para pelaku merasa aman, menjalani hidup normal. Hingga suatu malam, pintu diketuk. Dan tanpa sempat melawan, mereka menghilang dari dunia. Selain kesabaran, Mossad juga menguasai seni psikologi dan timing. Mereka tahu kapan target merasa aman, kapan lengah, dan kapan ketakutan. Kadang sebuah pesan samar saja sudah cukup untuk membuat musuh hidup dalam teror. Timing menjadi segalanya. Serangan bisa datang di saat target merasa paling terlindungi. Itulah saat paling efektif. Mossad juga tidak tertinggal dalam teknologi. Dunia modern menuntut senjata modern. Mossad berperan dalam penyadapan global, infiltrasi digital, hingga sabotase siber. Operasi paling terkenal adalah penyebaran virus Stuxnet yang merusak sistem nuklir Iran. Alih-alih menyerang dengan bom, mereka memilih jalan sunyi, membiarkan virus komputer menghancurkan fasilitas musuh dari dalam. Pada tahun 2018, Mossad kembali membuat dunia terkejut ketika berhasil mencuri puluhan ribu dokumen rahasia nuklir Iran dari gudang rahasia di Teheran. Semua dilakukan tanpa suara tembakan, tanpa peperangan terbuka. Kisah operasi Mossad tidak pernah jauh dari legenda. Penangkapan Adolf Eichmann, peran dalam operasi Entebbe yang menyelamatkan lebih dari 100 sandera di Uganda, hingga pembalasan terhadap Black September dalam operasi Wrath of God. Semua operasi itu menunjukkan pola yang sama, perencanaan detail, eksekusi cepat, dan keluar tanpa jejak. Dunia melihat hasilnya, tapi tidak pernah tahu prosesnya. Namun, tidak semua operasi Mossad berjalan mulus. Ada kalanya mereka tergelincir. Ada saat-saat ketika bayangan yang seharusnya tidak terlihat justru meninggalkan jejak yang mengejutkan dunia. Insiden Lillehammer di Norwegia tahun 1973 adalah salah satunya. Mossad berniat memburu anggota kelompok Black September, tetapi justru salah sasaran. Korbannya adalah seorang pelayan kafe tak bersalah. Kesalahan ini memicu krisis diplomatik, mempermalukan Israel di mata internasional, dan membuktikan bahwa bahkan bayangan pun bisa keliru. Pada 1997, Mossad kembali dipermalukan ketika upaya membunuh pejabat Hamas di Yordania gagal total. Agen mereka tertangkap basah, dan Israel terpaksa bernegosiasi keras untuk membebaskan mereka. Kegagalan-kegagalan ini membuka pintu pada perdebatan moral. Apakah Mossad benar-benar pahlawan yang melindungi Israel? Ataukah mereka mesin dingin yang melanggar hukum internasional? Operasi penculikan, pembunuhan rahasia, hingga sabotase di negara lain, jelas menimbulkan pertanyaan tentang legalitas. Bagi Israel, jawabannya jelas. Keamanan negaranya di atas segalanya. Tapi bagi banyak pihak lain, Mossad adalah organisasi yang bergerak di area abu-abu, di antara pahlawan dan penjahat. Meski begitu, Mossad jarang bergerak sendirian. Mereka kerap bekerja sama dengan badan intelijen lain, terutama CIA dan Mi-6. Hubungan ini saling menguntungkan, meskipun kadang penuh ketegangan. Mossad terkenal keras kepala, tidak jarang menjalankan operasi tanpa memberitahu sekutu, bahkan ketika operasi itu bisa menimbulkan dampak internasional. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa Mossad bukan hanya kekuatan nasional Israel, melainkan juga pemain global di panggung intelijen dunia. Reputasi Mossad menjalar jauh melampaui dunia nyata. Mereka sering digambarkan dalam film, novel thriller, bahkan video game. Kadang sebagai organisasi super efektif yang tak terkalahkan, kadang sebagai mesin tanpa hati. Bayangan Mossad hidup di imajinasi publik, membaur antara mitos dan kenyataan. Dan mungkin, inilah salah satu strategi terbesar mereka. Biarkan dunia percaya bahwa Mossad ada di mana-mana. Bahkan ketika mereka tidak terlihat. Pada akhirnya, Mossad berdiri di garis tipis antara keberhasilan dan kontroversi. Mereka bisa dipuja sebagai pahlawan, atau dicerca sebagai penjahat, tergantung siapa yang bercerita. Tetapi satu hal yang pasti, mereka berhasil menanamkan rasa takut sekaligus kagum. Bagi musuh Israel, hidup dalam bayang-bayang Mossad hampir sama dengan hukuman mati perlahan. Tidak ada yang tahu kapan mereka datang, tidak ada yang tahu kapan mereka pergi. Jadi, bagaimana Mossad bisa melakukan operasi tanpa terdeteksi? Rahasianya ada pada kombinasi strategi, identitas palsu yang seolah nyata, tim kecil dengan efisiensi tinggi, kesabaran tanpa batas, teknologi mutakhir, penguasaan psikologi, jaringan global, dan keberanian melanggar batas moral. Mossad bukan sekadar badan intelijen, mereka adalah simbol dari apa yang tidak terlihat. Mereka adalah bayangan yang menyentuh, menyerang, lalu menghilang. Dan mungkin, itulah yang membuat mereka begitu menakutkan, bukan karena apa yang tampak,
tetapi karena apa yang tidak pernah terlihat. Terima kasih sudah menonton di channel Money Seed. Bagaimana menurut kalian? Mossad ini pahlawan yang melindungi negaranya, atau mesin rahasia yang menakutkan dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah lain yang penuh intrik dan strategi. Sampai jumpa di video berikutnya.